Inilah waktunya kami duduk diam dan mendengar kebenaran-Mu. Tuhan berbicara dengan bebas kepada kami, bab kami bagaikan bejana yang kosong yang ingin diisi dengan kebenaran Tuhan. Berbicara secara pribadi lepas pribadi sesuai dengan kondisi kami masing-masing, sehingga kami boleh memahami isi hati Tuhan dan juga kehendak Tuhan, tujuan-tujuan Tuhan yang indah buat kami. Karena itu Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan mengetenakan firman Tuhan ini, urapi dia dan kami semua yang duduk mendengar. Biarlah hanya firman Tuhan saja yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan yang menjadi dasar firman khotbah kita hari ini dari 1 Korintus 12 ayat 10. 1 Korintus 12 ayat 10. Ya, kita baca bersama-sama. Boleh lihat di depan dan kita dengan bersuara. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kita masih di tema kita yang ketujuh, ya, ini seri ketujuh dari karunia-karunia rohani. Dan hari ini, minggu lalu kita sudah melihat dua karunia rohani, yaitu karunia kesembuhan dan karunia mujizat. Karunia kesembuhan adalah sebuah kemampuan supranatural yang Tuhan berikan kepada seseorang di dalam menyembuhkan banyak orang lain dalam segala penyakit dan kelemahan. Ingat, karunia kesembuhan yang sudah kita pelajari minggu lalu itu bukan atas kehendak kita sendiri, ya, hanya bisa terjadi atas kehendak Tuhan dan atas kemauan Tuhan. Sedangkan kita hanyalah alat-alat saja, ya, hanya sarana saja. Begitu juga dengan mujizat, ya, kemampuan yang Tuhan berikan, ya, oleh Roh Kudus kepada seseorang untuk melakukan tindakan yang luar biasa, yang melawan hukum alam, yang bahkan kita nggak bisa nggak masuk di akal kita, begitu ya. Dan itu untuk membuktikan tentang kuasa Allah atas segala hal, itu karunia mujizat. Kita sudah belajar itu, ya. Dan sama seperti yang tadi, ya, itu hanya terjadi atas kehendak Tuhan, bukan atas kehendak kita. Nah, kita hanyalah sarana dan alat saja. Nah, karunia mujizat sering kita lihat, karunia atas iblis dan setan, ya, ada pendeta yang bisa mengusir setan, gitu ya. Karunia atas penyakit, gitu ya, atau maksudnya mujizat atas penyakit. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, ya. Kemudian karunia apa? Mujizat atas alam, ya, membelah laut, menenangkan badai, ya, berjalan di atas air. Kemudian mujizat atas bahaya, ya, Daniel di gua singa aman, Sadrak, Mesak dan Abednego di perapi-apian yang luar biasa panas, tidak mati, saudara. Dan juga ada mujizat atas kekurangan, atas ekonomi, ya, ada mana selama 40 tahun di padang gurun gak habis-habis untuk dimakan, dan juga hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan 5.000 orang dikenyangkan. Wah, luar biasa. Kemudian ada mujizat atas kematian, ya, ada putra seorang perempuan yang bernamanya perempuan Sunem, dan juga Lazarus yang terkenal dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, ini sudah kita lihat minggu lalu, saudara. Hari ini masih ada 3 dari 16 karunia-karunia rohani, dan ini yang terakhir yang akan kita lihat hari ini, karunia bahasa roh dan karunia yang namanya menafsirkan bahasa roh, dan juga yang ketiga nanti karunia membedakan bermacam-macam bermacam-macam roh. Yang pertama kita akan lihat, saudara, karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh ini berasal dari satu bahasa Yunani, atau kata aslinya dalam bahasa Yunani glosa. Glosa itu lidah.
Sehingga bisa disebut juga karunia bahasa lidah. Ya, karunia bahasa lidah, atau nanti disebut glosalalia ya. Glosalalia ya. Jadi bahasa roh dalam bahasa dan bahasa lidah itu adalah dua bahasa yang sama ya, cuma beda kedengarannya saja, tapi yang dimaksudkan sama gitu ya. Walaupun ada yang mencoba untuk membedakannya, tetapi sebenarnya sama. Nah, karena itu bisa didefinisikan seperti ini. Ya, bahasa roh itu adalah bahasa atau sebuah kemampuan supranatural yang diberikan Roh Kudus kepada seseorang untuk berbicara dalam bahasa-bahasa tertentu. Ya, dalam bahasa-bahasa tertentu. Nanti kita lihat bahasa tertentunya apa. Nah, dalam bahasa roh ini, saudara, atau bahasa lidah ini, itu dibagi dua, atau ada dua jenis, saudara. Ada bahasa roh atau bahasa lidah yang dimengerti, tapi juga ada bahasa roh atau bahasa lidah yang tidak dimengerti. Ya, mohon dipahami pelan-pelan ya. Nanti Bapak Ibu pasti dulu pernah punya pengalaman bergereja di gereja tertentu yang pakai bahasa lidah atau bahasa roh. Nah, hari ini kebenarannya saudara akan tahu. Jadi bahasa roh, bahasa lidah itu ada dua macam. Ada yang dimengerti, ada yang tidak dimengerti, saudara. Nah, bahasa roh yang dimengerti, ya, saya mau kasih tahu ya, setiap kita membaca dalam Kisah pasal 2, itu adalah contoh, adalah karunia bahasa roh yang dimengerti. Ya, bahasa roh yang dimengerti ada contohnya di dalam Kisah Rasul pasal 2. Nah, saudara, apa yang terjadi di Kisah Rasul pasal 2? Yaitu setiap 1 tahun sekali, seluruh bangsa-bangsa Yahudi yang terpencar-pencar ke seluruh dunia itu datang dan berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Dan yang menarik, saudara, kalau dihitung dalam ayat 5 itu dikatakan begini. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi pada hari itu mereka kumpul, ada kurang lebih 15 bangsa. Saya baca saja. Ada bangsa Partia, bangsa Media, bangsa Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, pendatang-pendatang dari Roma, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab. Orang-orang Yahudi dari 15 bangsa ini, saudara, kumpul di Yerusalem. Itu begitu banyak orang di Yerusalem pada waktu itu untuk merayakan Pentakosta. Nah, pada saat 15 bangsa ini, orang Yahudi dari 15 daerah ini datang ke Yerusalem, tiba-tiba para rasul itu, para murid Yesus itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, mereka adalah orang-orang Galilea. Orang-orang Galilea punya bahasanya sendiri. Mereka nggak tahu bahasa yang 15 bangsa itu, saudara. Nah, waktu Roh Kudus memenuhi mereka, lalu mereka mulai berbicara sesuai dengan roh itu. Dan yang menarik, saudara, mereka berbicara ke dalam 15 bahasa tadi. Yang notabene mereka orang Yudea yang tidak pernah belajar bahasa itu. Orang Galilea. Jadi mereka tidak pernah berbahasa 15 negara itu atau bangsa itu, tapi mereka berbicara dalam bahasa mereka. Coba ya, luar biasa ya. Sampai 15 bangsa itu bingung dan heran. Nah, saya baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 6 sampai 8. Ini keheranan dan kebingungan 15 bangsa itu. Dikatakan begini, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua orang-orang ini itu adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai dari negeri asal kita. Bayangkan, saudara, murid-murid itu, orang-orang Galilea, tidak pernah kursus bahasa 15 bangsa ini. Tapi waktu Roh Kudus memenuhi mereka, mereka berkata-kata sesuai dengan pimpinan roh itu dan dimengerti oleh 15 bangsa ini dalam bahasa mereka. Nah, inilah yang saya sebut bahasa roh yang dimengerti, karena dia sedang berbicara dalam bahasa orang lain. 12 murid Yesus itu tidak pernah kursus bahasa mereka,
Tapi Roh Kudus memenuhi mereka sehingga mereka bisa berbahasa asing dalam 15 jenis bahasa tadi, saudara. Luar biasa, saudara. Jadi nampaknya Roh Kudus menjadi penterjemah satu-satunya. Dia langsung menerjemahkan dari bahasa ibu mereka, bahasa Galilea itu, langsung ke dalam bahasa satu persatu bangsa itu. Ini luar biasa. Roh Kudus itu bisa menerjemahkannya secara langsung, ya, dimengerti oleh mereka dengan baik. Saudara, ada satu kisah nyata beberapa puluh tahun yang lalu. Ini seorang pendeta dari Amerika yang bernama William Pettler. William Pettler ini dia mengadakan suatu KKR di Rusia, di Uni Soviet waktu itu, ya, tapi daerah Rusia. Dia adakan KKR di situ beberapa hari. Dan karena dia tidak bisa berbahasa Rusia, akhirnya dia mencari orang Rusia yang bisa menerjemahkan khotbahnya. Wah, itu orang datang penuh lapangan, saudara, KKR itu. Jadi waktu dia khotbah pertama diterjemahkan sama orang Rusia. Khotbah dengan semangat dalam bahasa Inggris, lalu diterjemahkan oleh orang Rusia ini, saudara. Wah, banyak orang bertobat. Tapi malam kedua, saudara, itu malam puncak. Orang datang lebih banyak lagi. Tetapi penterjemahnya nggak kunjung datang, saudara. Mereka cari-cari dia di mana, nggak ketemu, saudara. Mereka coba hubungi dia, tidak ketemu juga. Tapi sudah waktunya dia harus naik ke mimbar, si William Pettler itu. Tapi penterjemahnya nggak datang, dan tidak ada yang bisa menerjemahkan selain itu. Lalu mereka bilang ada berita kalau si orang itu lagi ditahan oleh KGB. Itu kayak CIA-nya Amerika, ya, CIA-nya Amerika, ya. Itu ditahan gitu, gara-gara KKR itu saya nggak tahu, tapi itu cerita mereka, dia ditahan. Tapi pendeta ini terus berdoa, Tuhan bagaimana Tuhan? Saya nggak tahu bagaimana saya harus menyampaikan kalau tidak ada penterjemah. Sampai sedetik-detik dia mau naik ke mimbar, ada Roh Kudus bicara dalam hati dia, khotbah saja dalam bahasa Inggris. Akhirnya pendeta ini datang dengan setengah percaya, antara percaya dan tidak percaya, dia maju ke mimbar. Kalau dia ngomong dalam bahasa Inggris, malam ini penterjemah saya tidak ada, ya, tapi saya akan bicara tentang firman Tuhan dalam bahasa Inggris. Akhirnya dia khotbah dalam bahasa Inggris semua, tapi semua orang diam memperhatikan. Dia khotbah sampai seluruh semua khotbahnya sudah disampaikan. Terakhir dia bilang, siapa mau terima Yesus maju ke depan. Saudara, itu ada ribuan orang maju ke depan untuk terima Yesus. Dan waktu KKR itu selesai, ada yang bertanya kepada orang-orang yang maju ke depannya, apakah kamu tahu bahasa Inggris? Mereka bilang, kami nggak tahu. Terus bagaimana kamu bisa mendengar khotbah? Loh, bukankah tadi dia berkhotbah dalam bahasa Rusia? Kami mendengar khotbahnya dalam bahasa Rusia. Wah, di situ mereka sadar, panitia akhirnya sadar kalau Roh Kudus sudah menerjemahkan khotbah dalam bahasa Inggris menjadi didengar dalam bahasa Rusia. Saudara, ini perbuatan siapa? Ini adalah perbuatan Roh Kudus. Ketika dia memberikan karunia bahasa roh, bahasa lidah itu, yang bisa dimengerti dalam bahasa orang lain. Ini bisa terjadi, saudara. Dan ini kisah nyata yang dicatat dalam sejarah kekristenan di Rusia. Nah, itu bahasa roh yang dimengerti. Tapi ada bahasa roh yang tidak dimengerti, ya. Bahasa roh yang tidak dimengerti atau bahasa lidah yang tidak dimengerti itu sempat disinggung oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 dan 6, ya. Dia bilang begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tapi ayat 5, coba dengar. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Saudara, dalam bahasa roh yang tidak bisa dimengerti, ada satu syarat yang harus ada,
Yaitu mesti ada yang bisa menafsirkannya, mesti ada yang menerjemahkannya. Saudara, kalau Tuhan kasih bahasa roh kepada seseorang, ini kalau benar ya, kalau benar bahasa roh itu dari Tuhan diberikan kepada seseorang, maka percaya juga lah Tuhan pasti kasih juga karunia menafsirkan bahasa roh itu kepada orang yang lain. Itu ada kayak begitu, saudara. Jadi syaratnya ada, yaitu pertama, bahasa roh itu kalau betul dari Tuhan, maka pasti karunia menafsirkan juga dikasih. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kecuali bahasa roh itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena bahasa roh itu, saudara, ini sudah saya baca tadi ya. Sorry, ini sudah saya baca. Ada 3 sumber bahasa roh itu, saudara. Kalau betul, saya ulangi ya, kalau betul sumbernya dari Tuhan, bahasa roh itu dari Tuhan, Tuhan kasih bahasa roh untuk seseorang, maka pada saat yang sama Tuhan pasti kasih juga karunia menafsirkan bahasa roh itu kepada yang lain. Karena bahasa roh itu bisa sumber dari 3 hal ini. Pertama, bahasa roh bisa datang dari psikis manusia. Saudara, kita sudah bukan rahasia lagi, sudah jadi rahasia umum. Ya, bahkan saya sendiri pernah melihat ada orang dipanggil maju ke depan, lalu tumpang tangan, lama-lama mulai gemetar gitu ya, mulai nangis-nangis. Lalu terima, penuhi. Lalu lama-lama dia mulai ngucapin kata-kata, puji Tuhan dia sudah bisa bahasa roh. Wah, langsung diklaim kayak begitu, saudara. Itu bisa dari psikis, bisa. Mungkin orang itu dari rumah lagi sedang mengalami satu masalah yang berat. Dia mengalami satu persoalan yang gak selesai-selesai. Beban hidupnya terasa berat. Waktu dibuat seperti itu oleh pendeta di depan, saudara, bisa terjadi kontak secara psikis itu. Sehingga apa? Otomatis terjadi suatu hal yang aneh gitu. Pernah dengar cerita yang lucu lagi? Ada katanya orang dari daerah dibawa ibadah di gereja karismatik kayak begitu. Lalu pendetanya tumpang tangan, jangan keraskan hatimu, katakan yang Tuhan kasih. Tiba-tiba dia marah. Ini bukan karena senang, dia lagi marah. Pendeta ini nonjok-nonjok kepala saya rebah. Lalu dia pakai bahasa daerah. Waktu dia pakai bahasa daerah, pendeta bilang, puji Tuhan, dia sudah bisa bahasa roh. Padahal itu dia lagi marah sama kamu. Pakai bahasa dia, kamu yang gak ngerti. Sampai kayak begitu, saudara. Yang kedua, bisa bersumber dari iblis dan setan. Saudara, ada satu buku kecil, saya lagi cari-cari gak ketemu. Itu kesaksian nyata tentang seorang ibu-ibu di Amerika mengalami yang namanya bahasa roh, tapi dari setan, dari iblis dan setan. Dia diajak KKR sama temannya, lalu dia ikut. Waktu dia ikut KKR itu, ada pendeta di depan, terima kayak begitu ya. Itu bahaya loh, saudara, hati-hati juga. Terima gitu. Waktu pendeta itu bilang begini, lempar begitu, ada sesuatu yang seperti ada sesuatu bola yang mengena perutnya, plok gitu. Aduh, kaget dia. Tapi waktu itu nggak terjadi apa-apa. Dalam kisah buku itu dia cerita, sejak hari itu dia pulang, dia seperti mengalami sesuatu sakit yang nggak berhenti-berhenti. Dan dia melihat satu yang berbeda dan dia sejak perutnya dihantam oleh sesuatu yang diberikan oleh pendeta itu. Saudara, dia mulai nggak suka dengar khotbah. Bahkan baca Alkitab aja dia nggak bisa, saudara. Terus dia merasa hidupnya kacau, berantakan, bermasalah, macam-macam, saudara. Akhirnya apa? Suatu ketika dia dibawa ke suatu gereja, tapi ini gereja yang benar, saudara. Gereja ini melayani dia. Akhirnya dia dilepaskan di situ. Dan disitulah dia bersaksi. Dia bilang, dia diuji sama pendeta ini. Coba kamu baca Alkitab. Waktu dia baca Alkitab, saudara, dia gak lulus. Waktu dia baca Alkitab, aduh susah sekali dia baca Alkitab. Tapi tiba-tiba yang keluar dari mulutnya adalah sumpah serapah. Sampai dia tutup mulutnya gak bisa, karena gak bisa berhenti. Terus sumpah serapah, hujatan baik kepada Tuhan dan sebagainya. Akhirnya si pendeta itu menyimpulkan, roh yang di dalam kamu ini bukan roh yang dari Tuhan. Inilah roh dari iblis dan setan yang tidak lulus diuji. Akhirnya apa? Dia dilepaskan dari situ. Bisa dari iblis dan setan? Bisa. Ada juga orang yang sudah dilepaskan bilang, kami bebas masuk gereja kok. Kami bebas berbahasa roh, menghujat Tuhan. Kami
kami bebas, nggak ada yang tahu. Sampai banyak yang mengatakan begitu, yang sudah bertobat gitu. Nah, yang ketiga, kalau bahasa roh juga bisa benar-benar bisa memang berasal dari Tuhan. Kalau yang dari Tuhan, yang saya bilang tadi, kalau itu tidak dimengerti, bahasa roh yang tidak dimengerti, maka pasti harus ada yang menerjemahkannya. Tapi Paulus memang bicara gitu ya, bahasa roh yang tidak dimengerti itu ada di dalam aturan tertentu yang Paulus buat gitu ya. Nah, ini adalah bahasa roh atau bahasa lidah. Ada yang dimengerti, ada yang tidak dimengerti. Ya, ada di sini punya pengalaman berbahasa roh? Nggak ada ya. Bahasa daerah ada ya. Sekarang kita lihat yang kedua, saudara, karunia menafsirkan bahasa roh. Ya, karunia menafsirkan bahasa roh. Ya, apa itu? Nah, ini tadi ada kaitannya dengan karunia bahasa roh. Kalau ada karunia bahasa roh, kalau itu betul dari Tuhan, maka yang lain akan diberikan karunia menafsirkannya. Definisinya adalah sebuah kemampuan supranatural yang diberikan Roh Kudus kepada seseorang untuk menafsirkan, menerjemahkan bahasa roh yang tidak dimengerti menjadi dimengerti. Ini menarik ya. Nah, kalau betul ini berasal dari Tuhan, maka pasti ada yang menafsirkannya. Ya, jika tidak ada yang menafsirkannya, maka bahasa roh atau bahasa lidah itu tidak ada gunanya sama sekali. Ini yang harus dicatat. Alkitab dengan tegas berkata, coba baca dalam pasal 14 ya, 1 Korintus. Kalau tidak ada yang menafsirkannya, kalau tidak ada yang menerjemahkannya, maka nggak ada gunanya bahasa roh itu. Aneh ya, justru gereja tertentu hari ini, wah, bahasa roh setiap kali melangkah dalam gereja, bahasa roh, persekutuan di rumah, bahasa roh, doa pribadi, bahasa roh, semuanya mau bahasa roh. Tapi tidak ada yang menerjemahkannya, nggak ada gunanya, sama sekali nggak ada. Makanya di dalam ayat ini dikatakan nih, saya baca ya. Tetapi dalam pertemuan tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Ini Paulus loh yang ngomong. Dia lebih suka ngomong 5 kata, walau cuma 5 kata tapi dimengerti, daripada bahasa roh yang tidak ada penafsirannya itu, yang ada yang menafsir yang ribuan kata tapi nggak dimengerti. Itu yang Paulus bilang nggak ada guna. Bahasa roh yang dipakai di dalam gereja-gereja tertentu, saudara, waduh, ribut. Dulu waktu saya kuliah S1, kami ditugaskan, kami dapat tugas dari mata kuliah liturgi. Kita ada satu mata kuliah namanya liturgi. Nah, kita menyelidiki 15 gereja, denominasi gereja, bagaimana liturgi setiap 15 gereja. Ya, saya mulai dari yang gereja Injili, kayak gereja ortodok gitu. Tapi waktu saya masuk ke satu gereja terbesar di Solo, gereja karismatik. Wah, saya lihat liturgi mereka, bagaimana situasi ibadah, saya gambarkan, kita presentasikan nanti di kelas. Itu paling heboh. Kebetulan waktu itu zaman yang terkenal dengan orang penuh dengan roh yang ketawa-ketawa itu, tahu ya? Sama yang nangis-nangis itu, apa namanya itu? Ada istilahnya dari Amerika itu. Ya, apa itu namanya? Wah, luar biasa ya. Jadi, tapi itu modelnya. Untuk apa? Ribuan kata-kata dan bahasa roh tapi nggak dimengerti. Paulus bilang, aku cuma lebih suka 5 kata tapi dimengerti. Nah, ini penting ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau ada bahasa roh yang tidak dimengerti, saudara, atau yang tidak ada yang menafsirkannya, maka ada 2 aturan yang diberikan oleh Paulus. Yang pertama, cukup itu untuk dirimu sendiri dalam relasimu pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, kalau engkau masuk di dalam pertemuan jemaat, kau diam, tidak boleh ngomong. Ini jelas ya dalam Alkitab. Ya,
Kalau ikut pertemuan jemaat, kau harus berdiam diri. Kecuali ada yang menafsirkannya, silakan, gitu ya. Nah, selain itu saudara, untuk membuktikan bahasa roh itu benar berasal dari Tuhan, ada 3 syarat yang harus ada. Ada 3 syarat yang harus ada. Yang pertama adalah harus ada yang menafsirkannya. Kalau betul itu roh bahasa roh yang dari Tuhan, saudara, 3 syarat ini pasti terjadi. Yang pertama adalah ada yang menafsirkannya, sehingga bisa dimengerti. Tapi kalau tidak ada yang menafsirkannya, diam, tidak boleh ngomong. Kecuali untuk dirimu sendiri. Karena itu membangun dirimu sendiri. Begitu ya. Tidak boleh ngomong. Tapi kalau ada yang menafsirkannya, ada kemungkinan. Tapi baru 1 syarat, masih ada 2. Kalau ada orang yang ngaku saya berbahasa roh dari Tuhan gitu ya, maka yang kedua itu pasti bersifat spontan. Tidak ada orang punya bahasa roh yang permanen, apalagi diajarkan. Bahasa roh salah satu karunia yang sifatnya spontan. Kalau hari ini Tuhan kasih saya bahasa roh, belum tentu besok saya bisa pakai. Karena itu kalau saudara lihat ada orang tiap kali ibadah bahasa roh, ibadah lagi bahasa roh, itu bisa dipertanyakan. Apalagi kalau, mohon maaf, ada gereja yang memang sudah mengajarkan, bahkan menjadikan salah satu tanda kedewasaan iman adalah bisa bahasa roh. Mau dewasa dalam iman harus bisa bahasa roh. Sini tak ajarin. Tidak sama dengan firman Tuhan. Itu sifatnya spontan, hanya diberikan oleh Tuhan berdasarkan kehendak Tuhan, dan pasti ada maksud Tuhan waktu itu. Yang ketiga, ada hasilnya. Jadi ada yang menafsirkan, lalu sifatnya spontan tidak bisa diajarkan. Mungkin cuma sekali itu seumur hidup orang itu mengucapkan bahasa roh. Karena waktu situasi itu berbeda dengan situasi yang akan datang. Situasi itu Tuhan mungkin sedang mau selamatkan jiwa-jiwa di situ, sehingga waktu bahasa roh itu selesai, ada jiwa-jiwa yang dipercaya dimenangkan. Ada hasilnya. Tapi orang bahasa roh sekarang, waduh, tidak ada yang menerjemahkan, tapi ada yang manipulatif juga ya. Dia bahasa roh dulu ya, syalabalabalabalaba gitu ya. Saya nggak ngerti kayak apa bunyinya persis. Lalu dia bilang, Tuhan berfirman, bertobatlah. Engkau punya dosa ini, dosa itu. Kau sedang terikat dengan dosa ini, dengan kepahitan. Lepaskanlah. Jadi di sini dia bahasa roh, dia seolah-olah menerjemahkan. Semua orang bilang, wah, bener nih, ada yang terjemahin. Tapi jangan puas dulu, ada 2 yang lain. Yang kedua, spontan nggak? Kalau minggu depan dia masih ngomong gitu lagi, masih bisa ngomong yang sama, itu pasti bukan bahasa roh dari Tuhan. Yang ketiga, ada hasilnya nggak waktu dia ngomong gitu? Ada nggak yang bertobat? Ada nggak orang yang dibawa kembali sama Tuhan? Ada nggak? Kalau 2 yang lain tidak ada, cuma ada 1 dan itu manipulatif lagi, itu pasti bukan dari Tuhan. Nah, saudara, saya sampaikan 1 contoh lagi. Ini kisah nyata juga yang dialami oleh mantan dosen senior kami dulu. Dia adakan KKR itu di Kalimantan, di pedalaman Kalimantan, kalau nggak salah Kalimantan Tengah. Dia adakan KKR di sana. Saudara kalau lihat gereja di pedalaman itu, dia sudah lebar, panjang bisa 60 gitu ya, lebar bisa 40. Lalu dia punya jendela itu besar-besar, saudara. Dia nggak ada teralis. Dia tutup pakai kayu besar. Nanti waktu orang ibadah dia buka, karena nggak ada AC. Dari situ angin waktu orang lagi ibadah. Jadi itu jendelanya gede-gede. Itu dari belakang sampai depan itu ada berapa banyak. Dari sebelah sini itu berapa banyak. Orang yang hadir KKR malam itu, saudara, udah penuh jemaat di dalam. Tapi banyak orang-orang di kampung yang belum percaya Tuhan, tapi mau lihat. Mereka nggak berani masuk, tapi melihat dari jendela, saudara. Pada lihat dari jendela, bagaimana sih ibadahnya orang Kristen. Ini masih banyak orang belum percaya Tuhan di Kalimantan Tengah. Jadi mereka yang menyaksikan dari jendela-jendela itu penuh mereka di situ, baik kanan maupun kiri. Saudara, waktu pendeta ini berkhotbah, tiba-tiba ada 1 ibu berbahasa roh. Bahasa roh ibu itu dia ngomong, suaranya itu sampai dari sudut ke sudut itu seperti menghentak sampai ke dalam hati dan juga seluruh sudut ruangan itu.
Dia bahasa roh gitu. Akhirnya si pendeta ini berhenti karena dia lagi bahasa roh. Begitu dia selesai, pendeta ini lanjutkan khotbahnya dengan penuh semangat. Nggak lama bahasa roh lagi dia. Ya, pendetanya berhenti lagi, kasih dia kesempatan. Dia nggak tahu kenapa ibu ini bisa ngomong kayak begitu. Setelah ibu itu selesai, dia lanjutin lagi khotbahnya. Itu berulang berkali-kali. Mereka dua kayak begitu. Begitu terakhir dia khotbah, dia bilang, siapa yang mau terima Yesus, datang sekarang, tidak ada kesempatan lagi. Malam ini keselamatan bagimu. Saudara tahu yang maju ke depan siapa? Yang di jendela-jendela tadi semua datang nangis masuk, terima Yesus, saudara. Setelah KKR itu, pendeta itu baru sadar bahwa apa yang dia sedang khotbahkan itu sedang menerjemahkan bahasa roh ibu tadi. Ibu itu juga nggak tahu. Baru kali itu dia bisa begitu. Seumur-umur dia di situ nggak pernah bahasa roh. Kenapa malam itu dia ngomong gitu? Dia juga nggak tahu. Setelah itu dalam kebaktian biasa nggak pernah lagi ibu itu berbahasa roh. Karena spontan dan cuma sekali itu karena ada kehendak Tuhan. 3 syarat ini terpenuhi, saudara. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita sedang menerjemahkan bahasa roh. Kalau Tuhan betul bekerja. Jadi saat dia bahasa roh, dia berhenti. Si khotbah ini terus lanjut dan dia menerjemahkannya. Lalu mereka dua gonta-ganti kayak begitu beberapa kali. Dan yang kedua, spontan, tidak pernah ada lagi 2 kali dan seterusnya. Dan yang ketiga, ada hasilnya. Waktu ditantang siapa mau terima Yesus, bukan jemaat yang sudah dalam Kristus ini. Yang datang adalah orang-orang yang masih belum percaya Tuhan, yang di jendela-jendela itu pada masuk berduyun-duyun terima Yesus dan jadi Kristen pada hari itu. Sekarang gereja itu jadi gereja besar di pedalaman. Dan hanya pernah ada kisah itu, sekali itu terjadi di situ. Saudara bisa lihat bagaimana bahasa roh yang kita lihat sekarang. Wah, hasilnya ada nggak? Tak ada. Jadi bahasa roh itu ada satu yang spontan, begitu juga menerjemahkannya, menafsirkannya, tapi diikuti lagi. Itu bersifat spontan. Jadi jangan pernah belajar bahasa roh. Ya, kalau ada orang bilang saya bisa mengajarkan kamu bahasa roh, ya minta aja kamusnya dulu biar saya baca-baca dulu deh. Kalau ada kamusnya, ya. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah karunia membedakan bermacam-macam roh. Ini apa ini? Coba kita lihat definisinya. Suatu kemampuan supranatural yang diberikan oleh Roh Kudus kepada seseorang dalam membedakan, mengidentifikasikan bermacam-macam roh yang berbeda dengan Roh Kudus. Nanti kita akan lihat ya. Kenapa sih karunia ini penting? Karena dia mampu membedakan, oh ini dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan. Dia bisa begitu, saudara. Nah, ini mirip dengan dukun-dukun yang ada di Bali. Saya pernah dengar cerita dari mantan dosen saya yang ada di Bali. Di Bali itu terkenal dengan setan-setannya yang disebut leak-leak. Pernah dengar istilah leak-leak? Leak-leak di sana tuh itu ada macam-macam. Nah, ada leak-leak yang baik, oke? Tapi ada leak-leak yang jahat. Sama, ada ilmu gelap yang putih, yang hitam, yang ilmu dukun yang hitam, yang ilmu ilmu gelap lah, yang hitam itu untuk nyantet orang, betul ya? Tapi ada ilmu yang putih itu untuk nyembuhin orang, dan itu jadi permainan para dukun di Bali dalam cerita dia. Jadi kalau saya dukun yang suka nyantet orang, nanti pasti ada dukun yang tukang nyembuhin orang. Jadi ada ilmu yang gelap, ada ilmu yang putih. Juga dia bilang ada leak-leak yang baik, tapi juga nolong orang, tapi juga ada leak-leak yang gak baik. Nah, apakah seperti itu? Saudara, memang mirip tapi nggak sama gitu ya. Di dalam karunia membedakan roh ini, itu adalah kita bisa mengidentifikasikan ya. Nah, ini lebih luas kalau yang kita bicara ya. Karunia membedakan bermacam-macam roh. Pertama,
Ya, itu bisa membedakan. Saya belum tulis ya. Ini dia. Bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Kalau kamu punya karunia ini, saudara, orang bisa memakai topeng kayak apapun, bisa sembunyi kayak apapun, pura-pura baik sekalipun, dia bisa tahu ini roh yang gak benar. Mana yang salah, mana yang benar, dia bisa bedain. Yang kedua, dia bisa mengidentifikasikan mana yang baik, mana yang jahat. Dia bisa. Dia bisa memastikan apa yang berasal dari Tuhan dan mana yang tidak berasal dari Tuhan. Ini karunia ini, saudara. Lanjut. Dia juga bisa menentukan mana yang dikerjakan oleh Tuhan dan mana yang tidak dikerjakan oleh Tuhan. Di dalam gereja itu, saudara, ada banyak pelayanan dan banyak pekerjaan. Orang yang mengerjakan pelayanan dengan ambisi sendiri, manusia sendiri, keinginan sendiri, apalagi untuk cari nama, cari muka. Orang ini dia tahu, ini orang melayani Tuhan gak tulus. Dia melayani karena dirinya sendiri, bukan karena Tuhan. Dia bisa membedakan mana yang asli, ya, mana yang penuh kepalsuan, bisa. Ya. Jadi orang yang punya karunia ini bisa membedakan mana hamba Tuhan yang palsu, mana hamba Tuhan yang asli, yang benar, dia tahu. Mana nabi palsu, mana nabi yang benar, dia tahu. Dia bisa bedakan. Mana pendeta yang benar, mana pendeta yang menyesatkan, dia juga bisa tahu. Itu yang punya karunia ini. Dia juga bisa membedakan mana ajaran, mana khotbah yang benar, mana ajaran dan khotbah yang gak benar, yang menyesatkan. Juga dia tahu. Dia juga bisa membedakan mana gereja yang membangun iman jemaatnya dengan benar, mana gereja yang sekedar memotivasi saja. Banyak sekali dia punya aplikasi kehidupan sehari-hari diberikan. Wah, jemaat senang dengan khotbah yang begitu, tapi dia melupakan pengajaran. Dia bisa. Nah, saudara, saya mau memberitahukan satu kisah lah. Ini kisah nyata semua yang saya sampaikan. Kisah nyata ini datang dari seorang ibu yang sudah tua, putih rambutnya. Namanya Ibu Broto. Itu di Ungaran di Semarang, tempat saya kuliah. Waktu saya masuk tingkat 1, dia baru wisuda. Ibu ini sudah tua, pakai kacamata tebal. Nah, kesaksian ibu ini saya baru tahu. Dulu dia adalah seorang ibu, seorang pendoa sepaat luar biasa. Dia punya kelompok ibu-ibu di Ungaran itu bisa 20-30 orang. Dan yang hebat dari Ibu Broto ini sebelum dia menemukan kebenarannya. Yang hebat, saudara, dia udah bisa keliling ke gereja mana saja mereka. Mereka kalau berdoa, dia bahasa roh, saudara semua, teman-teman dia juga bahasa roh, ibu-ibu semua. Dan yang paling hebat, menurut dalam kisah dia, mereka satu kali mereka berdoa, ini sudah berkali-kali, ini salah satu yang mereka cerita. Waktu dia berdoa begitu, Tuhan kasih satu penglihatan. Di Lampung ada seorang anak nggak bisa bicara, dia lumpuh, pokoknya dia dalam kondisi penyakit. Kita harus ke sana mendoakan dia. Lalu mereka kumpulin dana, utus 4 atau 5 orang termasuk Ibu Broto. Mereka pergi ke sana. Waktu ke sana, saudara, mereka nggak tahu di mana anak itu. Tapi tiba-tiba ketemu aja sama anak itu, gak tahu bagaimana caranya. Nah, ini anak yang saya lihat dalam doa kita beberapa minggu yang lalu. Akhirnya mereka tumpang tangan atas anak itu. Anak itu yang tadi gak bisa bicara, yang tadi tidak bisa jalan, dia bisa jalan. Ditumpang tangan mereka berdoa, akhirnya anak itu sembuh. Sampai di situ, saudara, siapa yang bisa meragukan bahasa roh Ibu Broto? Siapa yang bisa meragukan penglihatan Ibu Broto? Saya saja nggak bisa meragukan. Saya pasti akan bilang, wah hebat Ibu. Dan itu bukan sekali 2 kali. Doa lagi, ketemu apa lagi, pergi benar. Maka doa puasa setiap minggu, ibu-ibu 20-30 orang kumpul. Nah, satu kali, saudara, mereka ikut satu acara besar di Semarang. Itu konferensi pendeta-pendeta, saya lupa. Nah, pendeta se-Jawa Tengah saya nggak tahu. Konferensi pendeta-pendeta di satu hotel yang cukup besar. Nah, kelompok dia hadir di situ. Terjadilah ibadah yang besar, yang luar biasa di situ. Rupanya di situ ada satu pendeta
yang punya karunia membedakan bermacam-macam roh. Kebetulan pendeta itu ada persis di depan rombongan Ibu Broto ini. Lalu waktu ibadah mulai selesai, mulai puncak-puncaknya, Ibu Broto ini seperti biasa mulai bahasa roh, lalu mulai bernubuat, ya bernubuat kayak di MPL itu ya. Lalu mulai berkata-kata, lalu mulai menyebutkan penglihatan-penglihatan. Pendeta ini akhirnya setelah dia mengamati, dia pastikan ini bukan roh dari Tuhan. Akhirnya pendeta ini maju ke depan, lalu dia bilang, "Ibu, saya perintahkan roh yang ada di dalam ibu, bahwa roh yang ada di dalam ibu bukan roh yang dari Tuhan. Ini roh dari iblis, roh dari setan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya usir engkau keluar dari ibu ini." Sudah langsung terjadi manifestasi di situ, luar biasa, dia kayak guling-guling dan sebagainya. Lalu akhirnya mereka layani dia dan roh itu meninggalkan. Sejak hari itu Ibu Broto nggak bisa lagi bahasa roh, dia nggak ada lagi bisa lihat itu, dia nggak bisa lagi juga bernubuat macam-macam dan sebagainya, nggak bisa lagi. Waktu dia dilayani, dia baru sadar ternyata selama belasan tahun saudara, dia dikuasai oleh roh yang bukan dari Tuhan, itu dari setan. Akhirnya dia bertobat gara-gara pengalamannya. Akhirnya dia masuk sekolah Alkitab, di sekolah Alkitab tempat saya sekolah. Cuma dia kakak tingkat. Dia lulus dengan judul skripsi tentang okultisme. Okultisme itu tentang santet menyantet kayak ilmu-ilmu gelap. Dia lulus dengan skripsi itu. Jadi waktu wisudanya saya masih melihat beliau, atau beliau masih sehat dan karena udah tua waktu itu. Nah ini yang saya bilang saudara, apa yang kita pikir tadi dari Tuhan ternyata belum. Orang yang bisa membedakan bermacam-macam roh itu bisa melihat mana roh yang dari Tuhan, mana roh yang bukan dari Tuhan. Ya, mereka gampang membedakan mana yang asli, mana yang palsu, bisa saudara. Ya, mereka bisa mengidentifikasi ini bukan dari Tuhan, ya, dan ini dari Tuhan. Mereka bisa, saudara. Ini menarik, saudara. Karena karunia membedakan roh ini, saudara, nggak banyak orang juga punya. Hanya orang tertentu yang Tuhan kasih. Sehingga mereka tidak bisa ditipu oleh siapapun, bahkan oleh manusia. Ya, seorang penipu ulung pun tidak bisa. Mereka bisa melihat ini pasti sebuah penipuan atau kepalsuan. Jadi saudara, ini penting ya. Tiga karunia ini ada karunia yang sangat penting yang terakhir kita lihat ya. Sekarang kita lihat sebagai penutup ya. Sebagai penutup ada satu ayat yang menarik di sini. Ya. Di dalam 1 Korintus 14 ya, seluruh ayat itu. Saya mau pelan-pelan di sini. Ini seperti kesimpulan saudara. Paulus ngomong dalam ayat 1 begini. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Saya nggak perlu baca, Bapak Ibu bisa baca ya. Ada dua karunia yang diungkapkan oleh Paulus di sini. Bukan karunia, yang satu kasih, yang satu karunia bernubuat. Ada dua hal yang disebut oleh Paulus di sini, bahwa yang dia maksudkan adalah ada dua hal yang paling penting. Pertama, kasih, makanya dia bilang kejarlah kasih. Ya ini saya sebelahnya. Kejarlah kasih, ya, dan nanti kita lihat karunia bernubuat. Nah, pertanyaannya begini, mengapa kasih itu harus dikejar? Mengapa kasih itu penting bagi Paulus? Saudara, ada ayatnya, saya baca ya. Kenapa kasih itu penting? Sekalipun aku, ini dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerinci. Saya mau katakan begini, saudara. Oke, saudara punya 16 jenis karunia roh. Saudara boleh punya. Saudara punya kemampuan bermacam-macam. Saudara punya kelebihan begitu banyak. Punya talenta yang begitu luar biasa.
Tapi kata Paulus, kalau kau tidak punya kasih, nol di hadapan Tuhan. Kau seperti gong yang bunyinya kosong, canang yang cuma gemerincing, yang isinya gak ada. Karena itu dia bilang, kejarlah kasih. Kalau begitu yang saya ajarkan selama ini kurang penting dong Mose. Bukan saya bilang itu penting, tetapi yang terpenting adalah kejarlah kasih. Yang kedua, ini ada yang kedua, jangan puas terus lah. Yaitu yang disebut dengan saya belum baca ayat yang selanjutnya. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, karunia mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekali lagi, ada satu ayat lagi. Dan sekalipun aku membagi-bagikan sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada apa faedahnya bagiku. Makanya dia bilang, kasih itu harus dikejar. Kasih itu jauh lebih penting dari yang lain. Sekarang kita lihat yang kedua, karunia bernubuat. Di dalam karunia bernubuat ini, saudara, ini ayatnya tadi ya, saya mau kita baca ayatnya tadi ini ya. Yang ini, 1 Korintus 14 ayat 2. Kejarlah kasih itu dan, nah ini dia, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Lah, bukankah 16 karunia rohani yang sudah kita bahas sudah 2 bulan ini, saudara? Bukankah semuanya penting? Penting. Tapi ada satu yang paling utama, namanya karunia bernubuat. Nah, saudara, ada yang menarik di sini. Saya mau sampaikan begini. Di dalam 1 Korintus 14 ini, Paulus itu membuat seperti satu semacam daftar karunia, saudara. Daftar karunia. Ya. Nah, daftar paling atas itu karunia bernubuat. Dan yang menarik, daftar yang paling bawah itu karunia bahasa roh. Nah, dalam menafsirkan Alkitab, saudara, seringkali kita menemukan sesuatu yang di atas itu penting, sesuatu yang di bawah itu kurang penting. Biasanya gitu. Walaupun bukan berarti tidak berguna ya. Seringkali dalam sebuah susunan daftar dalam Alkitab itu, apa yang di atas itu selalu dianggap utama, yang di bawah dianggap tidak utama, gitu ya. Nah, kalau begitu, karunia bernubuat itu karunia yang paling utama. Dan yang lain-lain itu bukan yang utama, tapi penting ya penting. Dan yang paling bawah justru karunia bahasa roh. Aneh kan? Dibalik sama gereja-gereja tertentu hari ini, yang dianggap paling utama bahasa roh, karunia bernubuat nggak tahu nomor berapa. Dibalik, saudara. Kalau gereja Injili enggak, karunia bernubuat itu paling utama dan terutama. Ini menarik ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa karunia bernubuat adalah karunia yang terutama? Ya, selain kasih tadi yang harus dikejar, kita juga berusaha memperoleh karunia bernubuat. Ada alasannya, saudara. Saya baca buat saudara. Ya, ini di dalam 1 Korintus pasal yang ke 14 tadi ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab itu tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya kecuali roh itu sendiri. Artinya apa? Karunia bernubuat menjadi terutama dan penting dibandingkan bahasa roh, karena karunia bernubuat itu bisa dimengerti. Kalau karunia bahasa roh itu tidak bisa dimengerti kecuali ada yang menafsirkannya. Itu menurut ayat 2. Ayat 3, bahasa roh tidak dapat dimengerti karena ia berkata kepada Allah secara rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, ia menasehati, ia menghibur. Karunia bernubuat tidak begitu. Karunia bahasa roh tidak begitu. Karunia bernubuat yang dimengerti itu bisa membangun, menasehati, dan menghibur. Ayat yang keempat, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, Tuhan dari dalam Alkitab kita selalu yang diutamakan adalah bukan membangun diri, tetapi membangun jemaat. Jauh lebih penting. Ini menarik, saudara. Ayat yang kelima, ya,
Aku suka kamu berkata-kata dalam bahasa roh, tetapi saya lebih suka supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, kecuali dia menafsirkannya. Baru jemaat bisa dibangun. Dia kan dibilang lebih suka dia berbahasa roh, tapi lebih suka lagi kalau mereka bisa bernubuat. Menarik ya. Yang kelima, kalau aku berkata-kata dalam bahasa roh kepadamu, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Untuk apa kalau nggak ada pengajarannya? Dan yang keenam, ayat yang ke-22, karunia bahasa roh itu tanda untuk orang yang tidak percaya, tetapi karunia bernubuat itu tanda untuk orang beriman yang sudah percaya. Lalu ngapain kita pakai bahasa roh di dalam kalau orang yang datang itu sudah orang-orang yang sudah percaya? Karena itu tanda untuk orang tidak percaya. Karena itu saudara, karunia bernubuat adalah satu karunia yang terutama dan ada pada daftar yang paling atas. Nah saudara, karena bernubuat ini seringkali dijawantakan dengan dua cara, yaitu lewat preaching itu berkhotbah, dan lewat teaching, itu lewat mengajar. Ya, tapi juga lewat menasihati orang, mengajar orang itu juga karunia ini juga bisa dipakai gitu ya. Nah, inilah alasan mengapa karunia bernubuat itu harus yang terutama dan kenapa kita disuruh minta mengusahakannya. Saudara, ini yang sudah saya baca tadi ya. Nah, saudara, ini saya mau kasih tahu nih yang pendapat beberapa tokoh ya. Yang pertama Agustinus. Ya, Agustinus bilang begini. Karunia bahasa roh adalah kemampuan untuk berbicara dalam bahasa yang tidak diketahui sebelumnya, yang diberikan oleh Roh Kudus untuk tujuan penginjilan. Nah, saudara boleh lihat tadi yang saya cerita kisah di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah itu, ya dia berkhotbah, ya lalu untuk tujuan penginjilan dan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Rasul Paulus berkata begini, karunia menafsirkan bahasa roh adalah karunia bertujuan agar orang memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh roh dalam bahasa asing tersebut. Jadi harus ada yang menafsirkannya. Dan yang terakhir itu Martin Luther. Martin Luther bilang begini, karunia membedakan bermacam-macam roh adalah kemampuan untuk membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang salah, sehingga orang-orang dapat memahami apa yang benar dan apa yang salah. Kita sudah belajar 16 atau 15 karunia rohani. Hari Kamis saya harap semua datang, bawa pulpen masing-masing. Kita akan tes karunia di Kebun Raya Bogor. Sebenarnya ada 4 alat tes, tapi saya coba yang paling ringan saja dulu, yang tidak banyak membaca, tapi baca singkat paling selembar 2 lembar saja. Nanti dari sana kita bisa lihat kira-kira karunia yang tertinggi ada padamu apa. Jangan bilang saya nggak punya karunia, saya ikut khotbah Mose ini udah 2 bulan itu saya rasanya nggak ada karunia nih. Belum tentu. Sebab Tuhan bilang setiap orang yang sudah diselamatkan paling kurang dia sudah punya 1 karunia. Cuma kita belum menemukannya. Dan khotbah saya dalam 2 bulan ini dalam rangka menemukan karunia itu. Dan bulan Juni akan datang itu tentang implementasi ya spiritual gift, ya mengimplementasikan karunia-karunia rohani. Itu juga masih kelanjutan dari tema berseri kita dalam 2 bulan ini. Mari kita berdoa, saya pimpin kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami tidak mampu mengerti firman Tuhan secara sempurna, tapi kami percaya Roh Kudus akan bekerja untuk menjelaskannya bagi kami, sehingga kami boleh menangkap apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ajarkan melalui kebenaran. Tuhan, ajarkanlah kami umat-Mu ini untuk menemukan karunia rohani yang ada pada kami. Dan jika itu sudah ditemukan, kami akan mengembangkannya
dan kami akan menggunakannya untuk kemuliaan dan pelayanan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami terus memahami bagian-bagian yang lain di bulan yang akan datang. Dalam nama Yesus kami berdoa.